Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan adanya umur panjang tadi kita masih bisa melaksanakan aktivitas KBM atau kegiatan belajar mengajar, walaupun dalam jarak atau tempat yang berbeda. Karena kita melihat situasi pandemi yang mewabah seperti sekarang ini semakin hari semakin naik. Maka dari itu kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, pembelajaran kita harus seperti ini, yaitu dengan cara daring atau dalam jaringan. Sehingga dengan cara seperti ini pembelajaran kita insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya dari virus-virus yang seperti tadi. Nah, maka dari itu kita belajar seperti ini terlebih dahulu. Walaupun kita jauh di mata, akan tetapi kita dekat di hati. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan belajar bahasa Arab. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, sekarang silahkan di sana dibuka buku bahasa Arabnya halaman 45. Ya, buka halaman 45. Nah, setelah dibuka, nanti di situ anak-anak akan menemukan yaitu gambar, ya, gambar yang percakapan anak-anak yang berada di sebuah kantin. Yang ada di sebuah kantin, kemudian nanti di bawahnya ada bahasa Arabnya. Nah, ada di kotak yang hijau, di situ ada 3. Yang pertama yaitu maksofun. Nah, maksofun ini artinya kantin. Nah, inti ya, yang inti. Kemudian yang selanjutnya di situ ada maksofi. Maksofi. Awas, tadi maksofun, kemudian sekarang maksofi, ya. Maksofi itu artinya kantinku, ya. Kantinku. Nah, itu untuk yang kedua. Kenapa disebut maksofi? Nah, di situ ada ya domir mutakallim wahdah. Nanti anak-anak kalau misalkan sudah tinggi untuk pembelajaran bahasa Arabnya, anak-anak akan menemukan hal seperti itu. Ya, ada domir mutakallim wahdah, ada domir mutakallim al-ghair. Tapi dikarenakan ini hanya sebatas supaya tahu aja dulu. Supaya nanti ketika anak-anak naik ke atas atau kelas atas atau misalkan lulus dari sini ke SMP, MTS atau misalkan pondok pesantren, nanti sedikitnya udah ada pemahaman. Oke. Jadi maksofi itu kantinku, ya. Domirnya domir anak. Kemudian yang ketiganya yaitu maksofuna. Nah, ini beda, domirnya domir mutakallim ma'ghair, ya kan? Kalau misalkan di dalam isim domirnya itu domir nahnu. Jadi artinya kantin kita. Ada yang mengatakan bisa juga kantin kami, ya. Tapi di sini kita sebutkan kantin kita saja dulu, ya. Oke. Nah, itu untuk tema yang di atas terlebih dahulu, yang di garis hijau itu, ya. Selanjutnya yaitu ada di situ ma dzalika, tanda tanya, ya. Ma dzalika artinya apa itu, ya, apa itu. Nah, itu pertanyaan. Zalika menanyakan tentang itu, berarti kan jauh, ya. Dijawab lagi, zalika maksofun. Zalika maksofun artinya itu adalah kantin atau itu kantin. Kenapa menggunakan zalika? Karena maksofun itu
mudzakkar karena tidak ada ciri muannas. Kalau ada ciri muannas yang ada tunnya seperti qohwatun, nah, itu nanti beda lagi ya. Karena ini mudzakkar jadi menggunakan zalika. Kalau jarak jauh, dan kalau jarak dekat nanti beda lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu maqsofi jamilun. Ya. Maqsofi jamilun. Artinya kantinku jamilun itu bagus. Atau kantinku bagus. Ya. Nah, selanjutnya yaitu al-maqsofu fil madrasati. Al-maqsofu fil madrasati itu artinya kantin di sekolah. Ya. Jadi kantinnya itu berada di sekolah. Oke. Selanjutnya di bawahnya di barisan kedua mahadza. Nah, sekarang pakai hadza. Mahadza artinya apa ini? Ya Mahmud, wahai Mahmud, kan? Ya. Kemudian dilanjutkan. Nah, karena ini menggunakan hadza, maka jawabannya juga kan tanda tanya tadi. Maka jawabannya juga pakai hadza lagi. Hadza daqiqun. Nah, kalau ini menunjukkan jarak dekat, ya. Hadza daqiqun artinya ini tepung, ya. Ini tepung. Ada juga yang bilang sanggup, apa-apa. Tapi ini hanya sebuah pengetahuan aja. Ini tepung. Nah, kemudian selanjutnya yaitu hadza batatisun. Nah, ini juga menggunakan hadza. Hadza batatisun artinya ini kentang, ya. Mahadza hadza batatisun. Sama, jadi pertanyaannya tadi jawabannya ini juga hadza batatisun. Dilanjutkan ya. Ini kentang. Kenapa menggunakan hadza? Karena batatisun itu adalah salah satu mudzakkar. Ingat ya, kalau misalkan menggunakan mudzakkar itu pakai hadza atau dzalika. Kalau yang dekat itu pakai hadza, kalau yang jauh itu pakai dzalika. Sedangkan kalau misalkan yang muannas itu pakai hadhihi yang dekat, dan yang jauh itu pakai tilka, ya. Oke, selanjutnya di bawahnya lagi yaitu hadhihi sya'riyatun. Hadhihi sya'riyatun, ya. Nah, awas, ini pakai hadhihi ya. Artinya ini mie, ya. Ini mie. Kenapa pakai hadhihi? Karena ada tunnya, ya. Karena ada tunnya. Jadi ini salah satu mu'annas, ya. Jadi mu'annas itu cirinya tun, ingat ya. Selanjutnya yaitu hadza laban. Artinya ini susu, ya. Ini menggunakan hadza karena labannya adalah mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada ciri mu'annas atau tak marbutohnya. Selanjutnya kita yang baca selanjutnya. Hadhihi qohwatun. Nah, ini menggunakan hadhihi juga. Hadhihi qohwatun. Nah, artinya ini adalah kopi. Kenapa menggunakan hadhihi? Hadhihi karena ada dhamir muannas yaitu tak marbutoh. Kemudian selanjutnya yang di bawah lagi. Ana tilmidun fi hadhil madrasati. Nah, awas di sini. Kenapa disebut ana kemudian tilmidun tapi fi hadhil madrasati? Karena kalau hadhihi itu menunjukkan kepada madrasatinya, ya. Madrasati itu adalah muannas, maka menggunakan hadhihi. Walaupun dari awalnya itu anak tilmidun, ya.
Itu. Tapi objek yang inti dari sananya yaitu mu'annas, yaitu menggunakan hadhihi. Oke. Jadi artinya ana tilmidun, saya adalah siswa. Fi hadhil madrasati, di sekolah ini. Ya. Nah, itu. Selanjutnya yaitu wa hadhihi Nurrahma hiya mudarrisati. Nah, menunjukkan bahwa ini wa hadhihi Nurrahma, dan ini adalah Nurrahma. Ya, ini adalah Nurrahma. Hiya mudarrisati, dia adalah guruku. Ya. Kenapa pakai hiya? Awas. Dari awalnya pakai hadhihi, kemudian mau menunjukkan kepada objek tersebutnya, yaitu pakai hiya. Nah, ingat, di dalam isim domir, hiya itu menunjukkan untuk perempuan, ya, domir ketiga. Jadi ini hanya menunjukkan fotonya karena Ustadzah Nurrahmanya tidak ada di situ, makanya disebut orang ketiga itu yang diobrolkan atau yang diomongkan. Itu disebut orang ketiga. Orang yang pertama itu orang yang bertanya, orang yang kedua itu orang yang menjawab, dan orang yang ketiga orang yang dibicarakan. Ya, tuh. Makanya pakai hiya. Kalau laki-laki menggunakan huwa. Nah, di situ dari awalnya wa hadhihi. Kenapa pakai hadhihi? Karena itu adalah salah satu mu'annas. Itu. Kenapa mu'annas? Karena perempuan. Gitu. Ya. Oke. Itu. Oke, baik. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Dan nanti untuk latihan, yaitu halaman 49 PG ya, sampai 50 itu PG. Kemudian yang 51-nya yaitu menjodohkan, ya, atau carilah pasangan yang paling tepat gitu, untuk soalnya, ya. Nanti dikerjakan itu dari 49 sampai 51. Untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan. Ditutup dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi